Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nura TV, Nahdlatul Ulama punya cita-cita besar pada tahun 2026, di mana pada tahun 2026 NU berusia 100 tahun. Nahdlatul Ulama memiliki sebuah cita-cita bagaimana mengembalikan kemandirian Nahdlatul Ulama sebagai kebangkitan NU jilid kedua. Kenapa? Karena sebenarnya Nahdlatul Ulama itu pernah berjaya dengan segala kemandirian. Berbicara masalah kemandirian, tentu ini adalah bertumpu kepercayaan diri terhadap kemampuan yang kita miliki sendiri tanpa menutup diri terhadap bantuan orang lain. Nahdlatul Ulama pada awal berdirinya sebenarnya punya kemandirian. Cuma pada saat ini kita sedang diuji untuk mengembalikan kembali kemandirian itu. Dan ini menjadi cita-cita kita bersama, bagaimana pada tahun 2026 sebagai pada usia yang 100 tahun, bagaimana kita mampu mengembalikan kemandirian Nahdlatul Ulama. Di awal berdirinya seperti kita pahami bersama bahwa Nahdlatul Ulama itu cikal bakal berdirinya karena 3 pilar. Yang pertama itu adalah Hubbul Watan, kemudian Taswil Afkar, dan Nahdlatul Tujar. Nahdlatul Tujar yang didirikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah pada tahun 1918 dengan 45 orang anggota pada waktu itu, yang terdiri dari para saudagar, para kiai dari 3 kota yang disebut dengan segitiga emas Jawa Timur, yaitu Surabaya, Jombang, dan Kediri. Kiai Haji Wahab Hasbullah waktu itu memikirkan perekonomian warga NU. Bagaimana kemudian ekonomi warga NU semakin lama semakin menguat, semakin lama semakin mandiri, terlepas dari para kolonial. Sehingga kemudian pada tahun 1918 inilah Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama-sama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Tujar. Tentu semangat Nahdlatul Tujar ini bagaimana bisa kita gelorkan kembali, bagaimana semangat spirit dari Nahdlatul Tujar yang didirikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah benar-benar kita menjadi spirit bagi kita bersama untuk meningkatkan ekonomi warga NU. Karena kita sadari bersama selama ini warga NU itu masih belum menjadi dalam perekonomian di negara kita. Masih banyak kemiskinan yang ini dialami oleh warga Nahdlatul Ulama. Maka menjadi ikhtiar kita, upaya kita bersama dengan spirit Nahdlatul Tujar untuk meningkatkan ekonomi mereka, sehingga pada akhirnya ketika ekonomi warga NU semakin kuat, maka NU secara jam'iyah itu akan semakin mandiri. Salah satu penyebabnya karena selama ini kita melihat bahwa kemiskinan itu takdir Allah yang tidak bisa dirubah. Terkadang kita juga melihat bahwa lebih mementingkan wafil akhirati hasanah, tanpa mampu menyeimbangkan bagaimana fitul hasanah tapi juga wafil akhirati hasanah. Nah, inilah penting untuk kita gelorakan dengan spirit Nahdlatul Tujar. Bagaimana Kiai Haji Wahab Hasbullah yang mendirikan Nahdlatul Tujar pada tahun 1918 kita gelorkan kembali. Bahkan pada tahun 1937 Nahdlatul Ulama itu pernah mendirikan sebuah koperasi yang disebut dengan Syirkah Mu'awanah. Jadi sebenarnya NU itu nggak asing lagi dengan sebuah usaha, perkumpulan usaha, apakah itu bernama PT, apakah itu bernama koperasi. Bahkan pada tahun 1937 Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Nahdlatul Ulama dalam hal ini mendirikan Syirkah Mu'awanah. Nah, penting bagi kita untuk menyadarkan warga NU bagaimana mereka meningkatkan ekonomi mereka, bagaimana mereka naik kelas dari usaha kelas kecil, mikro, menengah, kalau perlu ke tingkat atas. Karena kemandirian ekonomi warga NU pada akhirnya juga akan bermuara terhadap kemandirian Nahdlatul Ulama. Kita sadar bahwa Rasulullah itu seorang entrepreneur sejati.
Rasulullah memiliki jiwa entrepreneurnya pada usia 12 tahun ketika beliau diajak oleh pamannya untuk melakukan perniagaan ke negeri Syam yang meliputi negara Jordania, negara Syria, dan negara Lebanon. Bahkan pada usia 17 tahun, Rasulullah diberi kewenangan penuh oleh pamannya untuk mengurus perniagaan lintas negara. Jadi Rasulullah ini seorang entrepreneur sejati, seorang pebisnis hulu sejak usia 12 tahun. Bahkan ketika usia 17 tahun, beliau sudah menjadi seorang importir, eksportir yang luar biasa yang mampu mengalahkan para pesaing bisnisnya. Sahabat Abu Bakar misalnya, beliau seorang pedagang. Beliau seorang pedagang butik, seorang pedagang perniagaan konveksi yang lintas negara. Abdurrahman bin Auf, beliau juga seorang sahabat Nabi yang melakukan usaha dari dana pinjaman. Umar bin Khattab seorang entrepreneur juga, beliau memiliki 7.000 lahan pertanian. Belum lagi Marwah bin Zubair, beliau juga salah satu sahabat Nabi yang melakukan usaha dari modal pinjaman. Artinya apa? Para sahabat Rasulullah itu semuanya seorang entrepreneur. Maka penting semangat Rasulullah, semangat para sahabat Nabi untuk selalu kita gelorakan, sehingga apa yang selalu kita dengungkan, kadal fakru ayyakuna kufran, hampir saja orang miskin itu menjadi kafir, ini betul-betul menjadi hal yang menakutkan, sehingga warga NU semakin lama akan semakin berupaya, berinovasi, berkreativitas untuk meningkatkan ekonomi mereka. Kalau ekonomi mereka semakin mandiri, kemudian Nahdlatul Ulama secara jam'iyah itu semakin kuat dan semakin mandiri, maka dua kekuatan ini tidak akan mampu dikalahkan oleh siapapun. Alhamdulillah saat ini beberapa MWCNU yang sudah mendirikan BMT di beberapa MWC-nya sudah memiliki usaha, sudah memiliki pertokoan, sudah memiliki lahan pertanian. Itu sudah menunjukkan geliat-geliat kemandirian NU secara jam'iyah. Maka kalau ini juga ditopang dengan kemandirian ekonomi warga NU-nya, kemudian NU secara jam'iyah juga bisa mandiri, maka dua kemandirian ini, kemandirian yang dialami oleh jamaahnya, kemandirian yang dialami oleh jam'iyahnya, maka akan menuju sebuah organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama yang betul-betul ditakuti dan disegani serta bermartabat. Dan ini sudah menjadi cita-cita para muassis, para pendiri Nahdlatul Ulama, bagaimana ke depan garapan kita bersama tidak hanya di bidang pendidikan, tidak hanya di bidang sosial keagamaan, tapi yang terpenting juga adalah bidang garapan kita adalah di bidang ekonomi. Bagaimana meningkatkan kemandirian ekonomi warga NU, bagaimana kita mengenali mereka, apa persoalan mereka dalam melakukan ekonominya, apakah persoalannya di distribusinya, apakah persoalannya di marketingnya, di pemasarannya, atau masalahnya di permodalannya. Barangkali untuk kalau masalah permodalan ini bisa disandingkan dengan BMTNU. Tapi bagaimana kemudian ketika ada persoalan di bidang distribusinya, punya masalah di bidang marketingnya, bagaimana sentuhan tangan dingin dari Nahdlatul Ulama itu betul-betul mengangkat ekonomi mereka, sehingga ekonomi warga NU semakin lama akan semakin naik kelas, dari kelas mikro, kelas kecil, menengah, dan kelas atas, sehingga ekonomi warga NU semakin mandiri dan NU-nya secara jam'iyah itu juga semakin mandiri. Ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, sehingga cita-cita kita bersama bagaimana pada tahun 2026, di mana pada saat itu NU sudah berusia 100 tahun, kemandirian Nahdlatul Ulama betul-betul diwujudkan bersamaan dengan usianya NU yang ke-100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.